Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tio di Dharma Design. Pada video kali ini kita akan belajar bukan membuat belajar komponen. Sekarang kita akan belajar tentang membuat model pom bensin sederhana. Baik, kita mulai saja. Yang pertama kita ambil neo model. Kita buat pom bensin sederhana. Oke, kita pilih create. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Sekarang kita langsung saja mulai. Kita edit gridnya terlebih dahulu. Kita mengambil ini, kita kosongkan, kita hapus. Di sini kita ambil 5. Di sini 5. Di sini 6 meter. Itu satu saja. Kita modif, akan terlihat seperti ini. Untuk ukuran yang dimasukkan, silakan dilihat kembali. 0 untuk X, untuk Y 0 5000, Z 0 5000. Baik, kita mulai saja langsung. Kita matikan gridnya. Di menu button bawah itu select grid, kita matikan. Yang pertama kita ambil saja langsung concrete. Kita ambil kolom, kita klik 2 kali. Kolom yang kita pakai itu kolom yang tidak terlalu besar, kita ambil saja 35 ke 35. Ini untuk pondasi yang di bagian bawah. Ini kita kasih casing place. Itu tingginya cuma berlebih 500. Ke bawah itu minus 1000. Kita kasih 1 meter. Seperti ini. Kita drop. Sekarang kita ambil pad footingnya. Pad footing kita kasih saja 1000. Lalu tebalnya itu 40 cm saja. Jadi kita buat 1400. Ini min 1000. Ini sudah. Kita kasih ganti warnanya sedikit. Oke, kita kasih casing place. CP juga bisa kita kasih kodenya. Baik, kita mulai saja langsung. Seperti ini, kita klik saja di atas, di grid. Karena tingginya kita sudah buat. Enter. Ini sudah terbuat seperti ini. Sekarang kita ambil steelnya, karena kita menggunakan tiangnya itu campuran dengan antara beton dengan baja. Kita klik 2 kali. Kita ambil profilnya terlebih dahulu. Profil yang kita pakai yaitu
profil H, kita pakai saja yang 200 kali 100 ini. Kita coba. Oh, maaf, kita apply terlebih dahulu. Kita coba pakai seperti ini. Ini profilnya terlalu kecil. Saya pakai untuk tiangnya, khusus tiangnya saja, itu 200 kali 250. Oke, sudah. Yang ketinggian 5000, kita interrupt. Lalu sekarang kita ganti rotasinya terlebih dahulu. Seperti ini saja. Lalu kita ambil view, lalu new view along grid line, kita pilih create. Oke, sekarang kita ambil ketinggian 5000 di sini. Kita ambil still, lalu kita ambil beam. Di sini profil yang saya pakai, saya samakan saja untuk baloknya, balok pengakunya. Kita ambil di sini. Oke, klik di sini seperti ini. Kita ambil ke tampilan 3D. Sudah seperti ini. Sekarang saya edit sedikit. Ini saya kasih kelebihan di star itu, saya kasih minus minus 1500. Ini 1500, lalu di X 1500 saya modif. Maka sudah seperti ini. Sekarang kita membuat untuk ringnya. Kita ambil beam, kita ganti profilnya. Di sini saya pakai biasanya itu profil CC. Kita ambil profil CC. Kita ambil CC saja. Kita ambil yang 100 nih. Oke. Sekarang menjadi pertanyaan, saya buat 5000 seperti ini, tarik saja ke samping 5000. Tarik ke samping 5000 ortogonal, atau kita klik saja di keyboard 5000. Kita enter. Akan tampak seperti ini. Sekarang saya edit terlebih dahulu, atau kita edit. Kita kembalikan ininya jadi 0, kelebihannya. Nah, modif seperti ini. Lalu kita klik move special linear, kita masukkan saja 2500. Oke, kita clear. Kita kembali ke tampilan 3D, maka tampilannya seperti ini. Di sini saya ganti saja profil CC-nya menjadi baja hollow. Karena biasanya itu terdapat banyak aksesoris di bagian atap untuk pom bensin ini, walaupun itu pom bensin mini. Sambil yang ini,
Nah, seperti ini saja. Ini kita biarkan saja besar. Di sini kita edit, untuk on plan-nya kita kasih coba left, bukan, ini middle, ini front at depth, seperti ini. Ini sudah. Sekarang karena terlalu pendek, saya kasih juga kelebihannya sedikit, minus 1000 saja. Ini 1000. Kita modif, kita redraw, kita buat area. Sudah seperti ini. Sekarang kita move spesial kembali. Ini arah Y dengan jarak, kita klik di sini, tarik ke sini, kita move, kita oke. Kita lihat seperti ini. Kita interrupt, lalu kita copy spesial linear itu arah Y dengan jarak 1000 saja. Itu 5, kita kasih ya kopiannya, kita coba masukkan saja 7, kita copy. Itu ada kurang, maka kita masukkan 8. Oke, yang kelebihannya itu nanti kita mundurkan saja sedikit. Kita interrupt di sini, kita move kita move-kan saja dia minus 50. Tambah 50 lagi, 100. Berarti kalau teman-teman itu langsung saja buat di sini, tarik ke sini jarak 1000, lalu di ujung dengan sebanyak kopian 8, lalu yang di belakang sini teman-teman kasih minus 1000, minus 100 untuk move ke belakangnya. Dengan move biasa juga bisa itu. Baik, sekarang sudah kita selesai kita buat. Nah, sekarang kita masukkan sambungan komponen dan tulangannya. Baik, kita masuk ke rebar. Itu kita ambil bar group, kita membuat tulangan untuk putting flat. Caranya gampang. Kembali saya ingatkan, pertama ambil bar group, lalu di sini pilih ini mau tulangan berapa. Misalkan saya mau untuk yang sini saya kasih saja, saya anggap berat bajanya, saya kasih 16. Ini saya kasih 135 saya custom hook karena ini terlalu panjang, saya ambil saja itu 5 kali 16 32 panjangnya, saya masukkan 32, di sini juga 32, sini 32. Maka seperti ini. Itu selimut betonnya saya kasih itu, saya tebalkan saja di 50 cm. Oke, dan jaraknya saya kasih itu 150 saja. Baik, kita mulai saja. Sudah kita setting. Lalu kita klik pad footingnya satu kali, lalu kita klik sudutnya seperti ini. Oke, sudah sudut ini sudah kita klik segi 4.
kita klik middle pada mouse, lalu kita tarik dari sini ke sini, kita terbuat seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita ambil satu lagi bar group, kita klik bagian sini, lalu kita klik di sini, kita buat segi 4 kembali, kita klik middle mouse, lalu kita klik dari sini ke sini, maka akan terbuat barnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Sini kita buat secepatnya saja. Oke, sudah. Kita enter. Sekarang kita akan membuat tulangan untuk kolomnya. Itu kita gunakan komponen saja biar lebih gampang. Kita ambil komponennya, kita pilih concrete, cast in place, lalu frame. Kita ambil kolom, reinforcement, lalu kita ambil yang bagian rectangular kolom. Itu kita klik 2 kali, kita edit terlebih dahulu, lebih gampang. Tulangan yang saya masukkan untuk ini saya samakan saja, itu main bar, lalu karena ini kolomnya itu 35, saya masukkan saja 5. Saya samakan itu selimut buttonnya 50, lalu bar N-nya itu ini 40, saya masukkan, saya copy. Di sini untuk kelebihannya saya kasih itu 250, saya copy. Ini juga saya kasih 250, saya kasih ini 400, 300 saja. Itu kita perhitungkan dulu lebar footing platnya berapa. Di sini ini tidak perlu kita edit. Lalu ini hooknya tidak usah saja, saya kasih hook. Lalu ke menu set bar, lalu bagian sini saya kasih saja 2 untuk set barnya. Jadi kalau seandainya terlalu besar kita ganti saja, tulangannya kita ganti menjadi 16. Kita ke menu stirrup. Di sini sudah 50. Ini saya hapus. Di sini saya sedikit rapatkan. Saya samakan saja 150 jaraknya. Atau 15. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini extract by target. Ya, species flexible at end. Lalu di sini kita ganti tipe-nya, stirrupnya, tulangannya kita ganti. Tulangan kita ganti dengan untuk kolom ini kita kasih 10 tie atau stirrup. Lebih gampangnya
Sekarang kita masuk ke intermediate link. Di sini kita hapus, kita tidak pakai pengakunya di tengah atau testnya. Lanjut ke top button. Di sini kita tidak memakai ini juga. Kita biarkan kosong, kita apply. Oke, sekarang kita klik kolomnya. Kita kontrol 2, kita kontrol 2 untuk melihatnya. Di sini dapat kita lihat itu tulangannya perlu kita tambahkan lagi sedikit untuk bagian ban R-nya. Di sini saya kasih menjadi 330. Saya copy, saya modif. Kalau sudah pas, ini juga sudah. Ini kita apply, kita oke kan. Sini kita buat juga. Sudah. Sekarang kita ambil sambungan baja dengan kolomnya. Kita ambil komponen kita pilih base. Kita masukkan base, pencarian lebih gampang. Itu kita ambil base plate. Ini base plate, saya ambil base plate standar saja seperti ini. Kita klik kolomnya, lalu kita klik bagian di sini. Tunggu sebentar. Oke, sudah, kita edit terlebih dahulu. Di sini untuk jaraknya, karena ini terlalu lebar, saya coba masukkan minus 30. Di sini juga minus 30. Saya modif. Itu terlalu. Coba masukkan minus 10. Cukup 5 saja. Saya coba masukkan itu 30 tanpa minus. Akan seperti ini. Lalu untuk platnya saya kasih tebalnya itu 12. Lebarnya saya kasih saja 250. Saya paskan seperti ini. Ini saya hapus. Maka akan terlihat pas seperti ini sesuai profilnya. Lalu lanjut ke desain. Di sini default saja. Kita biarkan saja. Di sini kita ganti seperti ini tipenya. Kita modif. Lihat seperti ini. Atau saya kasih kelebihan sedikit. Masing-masing itu 15. Saya hapus di sini. Di sini saya kasih
270. Di sini juga 270. Nah, maka lebih bagus seperti ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, general. Kita biarkan saja, kita masuk ke anchor rod, kita ambil circular, kita ambil rod. Sini kita masukkan saja 30, 20 saja. Takutnya terlalu besar rodnya. Lalu ini kita masukkan saja ke dalam. Ini kita create, yes. Ini juga yes. Lalu ini kita kasih anchor rod seperti ini. Kita klik Ctrl 1, Ctrl 2 untuk melihat. Maka terlihat seperti ini. Itu untuk B-nya saya kurangi sedikit. Ya, kasih saja 10 coba. Saya kasihkan ganti 50. Wah, sudah cukup seperti ini. Karena tadi terlalu panjang, 60 saja. Oke, sudah. Lalu ke bolt itu saya masukkan 20, samakan toleransi 5. Itu middle, saya apply. Itu tidak akan terlihat karena anchor menutupi. Lalu kita apply, oke kan, kita Ctrl 4, kita pasang kembali ke kolom baja bagian sini. Nah, sudah, kita interrupt, kita redraw area. Lalu sekarang kita akan mengambil sambungan untuk bagian kolom dengan tulangan seperti ini. Kita hapus, kita ambil beam to kolom, lalu kita ambil setting kedudukan, kita edit kita editnya nanti. Kita ambil kolomnya, kita klik baloknya, lalu kita klik middle mouse seperti ini. Dapat dilihat. Seperti ini. Kita interrupt, kita edit, kita klik 2 kali. Karena kita pakai seperti ini beamnya, maka kita akan mengeditnya. Sekarang kita abaikan, ini tidak perlu kita edit. Kita masuk ke menu part. Itu end plate-nya kita kasih ketebalan itu 12, stiffener-nya 12, itu lebarnya kita masukkan 250, ini 250, kita modif, akan terlihat seperti ini. Ini juga sudah. Sekarang kita ini weser plate ini tidak perlu saya masukkan. Lalu ke parameter ini saya biarkan saja
pas seperti ini, atau saya ganti saja siku seperti ini. Lanjut ke ini, nggak perlu kita kita masukkan, kita biarkan saja defaultnya. Lalu ke menu bold, kita kasih bautnya itu 16, toleransi 5. Lalu kita edit sedikit untuk bautnya. Bautnya kita kasih 2, sini 2, kita modif. Lalu jarak kita kasih 100, sini 100. Di sini saya kasih 4. Dengan jarak 50. Saya kasih sedikit lagi jaraknya 80. Saya kasih jaraknya menjadi 60. Seperti ini. Di sini saya ganti jaraknya 150, sedikit. Oke. Defaultnya kita biarkan saja default. Kita apply, kita modif. Lalu kita pasang setting ini di bagian sini, kolom untuk sini. Seperti ini, sudah. Kita interrupt. Oke, sudah. Sekarang untuk bagian atas. Kita ambil cold roulette. Kita ambil yang versi ini, cold roulette overlap. Kita klik balok ini, lalu kita klik. Sekarang kita masuk ke sambungan di atas. Ambil cold roulette. Sebelum itu kita edit terlebih dahulu. Di sini kita edit move special itu ke arah Y dengan jarak, kita masukkan 200. Kita kurangi 150 seperti ini. Oke. Lalu ini juga, ini tidak perlu, kita interrupt. Ini untuk penggambarannya supaya lebih gampang. Ambil cold roulette ini, lalu kita klik baloknya, kita klik tulang atau remnya. Kita klik middle mouse seperti ini. Ini yang perlu kita edit. Ini klik profilnya kita biarkan saja default. Juga kita ambil saja kita edit di bautnya. Itu bautnya sudah pas juga, tidak perlu kita edit. Di sini kita besarkan juga tidak perlu karena sudah pas. Kita biarkan saja ini boutnya juga. Ini kita apply, kita modif, kita masukkan saja ini. Ulangi caranya.
Ini kalau teman-teman menganggap ini terlalu rapat, silakan nanti teman-teman untuk model yang teman-teman buat itu silakan untuk pembagian jaraknya itu jangan 1000, coba 1500 atau 2000. Oke, kita interrupt. Baik, di sini sudah selesai kita buat untuk modelnya. Gas station sederhana. Sekarang kita coba keluarkan gambarnya. Klik. Ini kita create. Sini kita create. Kita ambil satu-satu saja. Create. Sini create. Create. Kita ambil drawing and report. Kita lihat dokumen manager. Kita open satu. Kita lihat ini sudah kita edit sedikit, kita perbesar skalanya itu, saya masukkan skala 1:30, kita modif terlalu besar, saya masukkan skala 1:50 saja. Oke, sudah, kita apply. Kita oke kan. Nih lihat tampilan. Ini untuk grade 1 tampilannya seperti ini. Ini untuk grade A. Ini untuk plan 0. Ini untuk plan 5000. Ini nanti bisa kita ganti itu, kita edit kalau teman-teman mau. Nanti akan saya buatkan pengeditan di video selanjutnya, atau teman-teman belajar pada video-video sebelumnya cara pengeditan gambar. Kita close. Sekarang kita buat yaitu assemble drawing dan class unit. Kita ambil create drawing, kita buat case unitnya, checklist, lalu performing numbering, lalu kita ambil assemble drawing, klik. Kita tunggu sebentar. Kita buat dokumen manager, kita buka. Kita lebih gampangnya kita ambil assemble drawing, case unit drawing, nggak ada. Ini case unit untuk kolom. Ini case unit untuk footing. Seperti ini. Lalu ini keterangannya, ini baratnya, teman-teman lihat. Ini pun sama, ini sudah detail bawaannya. Kalau mau mengedit juga lebih bisa untuk lebih detail. Ini dia. Sekarang kita ke gambar assemble drawing. Kita buka B1. B1 tampilannya seperti ini. Dapat teman-teman lihat. B2. Seperti ini. Ini adalah
profil untuk rank, ini profil rank 7000. Balok itu balok pengaku antara kolom dengan kolom. Lalu ini adalah kolom, ini kolomnya nih. Kalau mau kita buatkan slot part view. Ini adalah untuk base plate. Kita buatkan C. Ini juga sama, ini kolom sebelahnya. Ini adalah, kalau teman-teman bingung, ini adalah gambar dari pad footing. Gambarnya seperti ini. Ini juga sama, pad footing dan kolom itu. Kalau keterangannya tidak ada, ini sebenarnya tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Kita boleh hapus. Ini kita biarkan, ini kita hapus. Itu nanti kita hapus. Ini CP C3 dengan CP1 itu tidak perlu. Yang kita perlukan itu bagian sini, ini untuk detail. Pak teman-teman lihat. Ini profilnya. Kita close. Sekarang kita ke yang jarang kita bahas, itu organizer. Tunggu sebentar. Ini FC ini kita ganti, itu cuma ada default. Nanti bagusnya kita buat sendiri menu tampilan di sini, itu bisa dibuat. Ini dapat teman-teman lihat itu profil-profilnya, beratnya dan ukurannya berapa. Ini yang sambungan ini nanti itu bisa juga kita tampilkan material dan posisinya. Itu ada caranya khususnya. Jadi akan saya bahas juga jika teman-teman berminat ingin mempelajarinya. Lalu kita mau ekspor ke Excel juga bisa. Seperti biasa ekspor ke Excel. Kita close. Kalau report ini kita pilih. Kita mau bold cash list. Ini untuk CP C3 ini kolom, CP ini pad footing. Seperti ini. Close. Kalau mau bold list, ini dia list boardnya panjang dan apanya. Nanti kalau maunya kita printkan itu pada setup itu bisa kita print dengan file PDF nanti dan sambungan board lainnya. Kita close, kita interrupt. Baik, untuk video membuat pom bensin sederhana itu sudah selesai kita bahas dan modelnya sudah selesai kita buat. Jika teman-teman berminat untuk membuat model lainnya, silakan komen di bawah dan jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, serta jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman, ke saudara dari teman-teman atau yang lainnya. Jika ini bermanfaat untuk belajar
teman-teman, apalagi yang khususnya mahasiswa teknik sipil ataupun pendidikan lainnya yang memang pengen belajar ini. Baik, video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.